Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada ya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan latihan soal dan pembahasan materi jurnal umum akuntansi pada perusahaan jasa. Langsung ya ke soal nomor 1. Jika pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kewajiban, maka asumsi dasarnya adalah, ini jawabannya yang B. Jadi, teknik pencatatan transaksi dalam akuntansi itu ada dua, akrual basis dan kas basis. Akrual basis itu teknik pencatatan pada akuntansi yang dilakukan saat terjadinya transaksi. Jadi setiap ada transaksi, entah mau ada kas keluar atau masuk, kas diterima atau dibayarkan, itu kalau berdasarkan akrual tetap dicatat. Beda kalau kas basis ini hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Nah, ini kewajiban atau utang itu kan transaksinya, misal kita membeli perlengkapan, kita sudah mendapat perlengkapan tapi kita belum membayar, berarti kan itu tidak ada penerimaan atau pengeluaran kas. Dan kalau itu dicatat, berarti kita menggunakan teknik pencatatan akrual basis. Belum menerima atau membayarkan uang, tapi tetap dicatat. Nah, berarti ini teknik pencatatan yang akrual basis. Jawabannya yang B ya. Selanjutnya untuk nomor 2, jika pengaruh transaksi dan peristiwa lain dalam penyusunan laporan keuangan dicatat ketika kas atau setara kas diterima, maka asumsi dasar yang dipakai adalah, tadi kita sudah sempat membahas kas basis dan akrual basis. Kalau kas atau setara kas diterima kemudian dicatat, berarti ini jawabannya yang A, berdasarkan teknik pencatatan kas basis. Ini ya, mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Nah, ini ada kas atau setara kas diterima, berarti ini sistem atau teknik kas basis. Selanjutnya untuk nomor 3, dalam akuntansi akrual, aktiva, kewajiban, ekuitas, penghasilan atau pendapatan, dan beban diakui pada saat, ingat-ingat, kalau teknik akrual basis itu pokoknya setiap transaksi dicatat, entah ada penerimaan atau pengeluaran kas. Tapi kalau kas itu dicatat ketika benar-benar ada uangnya, ada penerimaan atau pengeluaran. Jadi jawaban nomor 3 ini adalah yang E. Setiap transaksi menurut teknik pencatatan akrual basis itu dicatat saat terjadinya transaksi. Itu ya. Selanjutnya nomor 4, menurut standar akuntansi keuangan, perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar, jawabannya yang D, atas dasar arus kas. Karena arus kas ini merupakan harta lancar yang aktif digunakan untuk kegiatan atau operasi perusahaan. Misal kalau kita membeli perlengkapan, berarti kan kita menggunakan kas, membayar pakai kas, membeli peralatan juga membayar pakai kas, menerima pinjaman dari bank kita juga menerima kas. Nah, jadi jawabannya yang D, arus kas. Kemudian nomor 5, biasanya rekening kas dan kewajiban memiliki kode rekening. Kira-kira yang mana? Jawabannya ini yang A. Ingat ya, HUMPB. Nah, kalau utang jelas kode rekeningnya 2, ini utang atau kewajiban nomor 2. Kalau harta nomor 1, kas itu kan masuk harta, jadi dia nomor 1 depannya. Nah, arti dari 111 ini ya, 1 paling depan itu harta, yang tengah ini kategori harta lancar, karena harta itu ada 3, tidak berwujud, lancar, dan tetap. Nah, kas ini masuknya harta lancar, dan 1 paling belakang ini berarti ini akun kasnya. 111 ini kas. Nomor 6, salah satu akun yang bertambah ketika dicatat di sisi debit adalah, kira-kira yang mana? Ingat-ingat ya, HUMPB, akun paling atas, paling awal
dan paling bawah atau paling akhir itu kalau bertambah atau saldo normalnya itu di sebelah debit. Ini ya jawabannya yang E, peralatan kantor. Ingat-ingat ini HUMPB. Nah, peralatan kantor ini termasuk harta yang tetap. Jadi harta kalau bertambah itu atau saldo normalnya di sebelah debit. Jadi jawabannya yang E ya, peralatan kantor. Kalau utang itu dicatat di sisi kredit kalau bertambah, modal juga dikredit, pendapatan jasa, bunga ini juga dikredit. Selanjutnya untuk nomor 7, langsung ke soal ya. Cara pencatatan yang benar. Ini jawabannya yang C. Yang C. Diterima pelunasan piutang. Kalau diterima pelunasan piutang, berarti kasnya bertambah di debit. Piutangnya berkurang. Karena piutangnya dibayar oleh pelanggan. Untuk nomor 2, 3, 4 udah betul ya. Untuk nomor 5, dibeli perlengkapan secara kredit. Berarti kalau membeli perlengkapan suatu perusahaan itu bertambah. Kalau perlengkapan bertambah masuk akun harta, dia di debit. Kemudian karena secara kredit, berarti utangnya juga bertambah di sebelah kredit. Ini ya jawabannya yang C. Yang betul yang 2, 3, dan 4. Untuk memahami lebih lanjut, teman-teman dapat ini ya, menjeda dan memahami secara mandiri. Lanjut untuk nomor 8. Perusahaan membayar utang jangka panjang yang telah jatuh tempo sebesar 80 juta dengan tunai. Sementara modal perusahaan masih tetap 70 juta. Sehingga, nah ini jawabannya yang A. Untuk jurnal umum transaksi membayar utang, berarti utangnya kan berkurang di sebelah debit, terus membayar menggunakan kasnya berkurang di sebelah kredit. Nah, kas ini kan termasuk akun aktiva atau harta. Harta itu saldo normalnya di debit. Kalau berkurang dia di kredit. Kalau di kredit berarti ini ya, jawabannya yang A, aktiva berkurang sebesar 80 juta. Nah, untuk yang 70 juta ini hanya pengecoh. Karena untuk transaksinya pembayaran utang ini jurnal umumnya. Utang berkurang 80 juta, kas berkurang 80 juta untuk membayar utang. Lanjut ya, nomor 9. Pada tanggal 26 Oktober, FA Aldila membayar utang kepada Bank Asia senilai 10 juta, beserta bunganya 2%. Berdasarkan transaksi, maka pencatatan jurnal umum yang benar adalah, ini jawabannya yang D. Untuk pembahasannya, ini jurnal umum tanggal 26 Oktober. Utang dibayar. Kalau utang dibayar kan berarti utang semula di debit jadi di kredit karena berkurang. Kemudian beban bunganya 2% dari 10 juta itu 200.000. Beban itu kalau bertambah di sebelah debit juga. Nah, untuk membayar utang dan beban, kas keluar. Ada pengeluaran kas. Kas kalau berkurang di sebelah kredit. Jadi total kas yang harus dibayarkan untuk membayar utang dan beban bunga totalnya 10.200.000. Jadi jawabannya yang D ini ya. Selanjutnya nomor 10. Cara pencatatan yang benar. Ini jawabannya yang B untuk pembahasannya. Nomor 1, 2 itu benar. Untuk nomor 3, pembahasannya diterima pendapatan jasa. Kalau menerima pendapatan berarti kan ada uang masuk, istilah uang di akuntansi kan kas. Kas itu masuk akun harta, kalau bertambah itu di sebelah debit. Ini ya, nomor 3 nih ya, harusnya di sebelah debit. Kemudian pendapatan jasa, kan menerima pendapatan jasa. Pendapatan kalau bertambah di sebelah kredit, jadi pendapatan ini di sebelah kredit ini. Kemudian yang nomor 4, menginvestasikan uang tunai. Misal kita punya usaha, kemudian kita punya uang pribadi dan itu lebih kita investasikan ke usaha kita, berarti di usaha kita uang yang kita investasikan masuk ke akun kas di sebelah debit dan modal di sebelah kredit. Ini ke nomor 5, ini nomor 4 ini kebalik ya. Jadi ini yang benar 1, 2, dan 5. Jawabannya yang B. Bisa dijeda. Kalau
ingin memahami lebih lanjut, kita lanjut ke nomor 11 ya. Untuk nomor 11, dibeli sebidang tanah yang di masa akan datang akan dibangun sebuah gedung. Nah, tanahnya ini harganya 75 juta, dibayar tunai 50 juta, sisanya dibayar kemudian. Nah, jurnal untuk transaksi tersebut adalah, ini jawabannya yang A. Jadi, pada transaksi kita perusahaan membeli tanah senilai 75 juta, baru dibayar 50 juta. Pakai kas ya, kasnya berkurang, ini di sebelah kredit. Kemudian sisanya 25 juta, ini adalah utang karena belum dibayar. Jadi gini ya teman-teman, kalau ditarik garis lurus begini, jadi akun tanah ini kan mepet ke garisnya ya. Ini dia, tanah ini tandanya dia di posisi debit. Kemudian untuk kas dan utang yang menjorok ke kanan, ini tandanya dia di posisi kredit. Biarpun di sini tidak ada keterangan debit dan kredit, tapi kalau ini mepet ke kiri, dia posisinya debit. Kalau menjorok ke kanan, dia posisinya kredit. Ini ya, ini debit, mepet ke kiri, ini menjorok ke kanan, dia kredit. Ini jawabannya yang A ya. Jadi membeli tanah di debit ini, kemudian membayar 50 juta, kasnya berkurang di kredit, dan sisanya 25 juta utang. Utang kalau bertambah di kredit, dan ini posisinya di kredit. Kita lanjut nomor 12. Pada tanggal 17 Mei, PT Yuna Unggul membeli perlengkapan 600.000, dibayar 200.000, sisanya dibayar 1 bulan kemudian. Maka jurnalnya, ini jawabannya yang D, ini ya. Jadi, tanggal 17 Mei 2013 membeli perlengkapan, di sebelah debit ya, karena ini masuk akun harta, kalau bertambah di debit 600.000, baru dibayar 200.000. Nah, kasnya berkurang, di sebelah kredit 200.000, 400-nya sisanya adalah hutang. Jawabannya yang D ya teman-teman. Selanjutnya untuk nomor 13, ini ada salah satu bukti transaksi, isinya kwitansi nomor 072 sudah terima dari PT Angkasa. Jadi PT Angkasa yang membayar sejumlah 700.000 untuk keperluan biaya pengiriman barang. Nah, ini yang menerima siapa? PT Wimala Transport. Untuk soalnya, PT Wimala Transport di jurnal bagaimana pencatatannya? Nah, ini jawabannya yang E. Jadi, kasnya PT Wimala Transport pada tanggal 11 Januari ini ya, 2011 bertambah 700.000. Ini di sebelah debit, yang di sebelah kredit adalah pendapatan jasa, nilainya sama 700.000. Ingat-ingat ya, harta kalau bertambah di debit, ini kan masuk harta kasnya di debit. Kemudian kalau pendapatan bertambah di sebelah kredit. Nah, ini kalau menjorok ke kanan, dia tandanya posisinya di kredit. Pendapatan jasa bertambah 700.000. Selanjutnya nomor 14, akun di bawah ini yang disajikan di sebelah debit. Ingat-ingat, HUMPB. Yang atas dan yang paling bawah harta dan beban itu kalau bertambah atau posisi normalnya itu di sebelah debit. Nah, untuk nomor 14 ini jawabannya yang D. Asuransi diterima di muka. Itu masuk akun utang atau kewajiban. Jika bertambah atau saldo normalnya itu di sebelah kredit, bukan di debit. Jadi, asuransi diterima di muka, ini kita sudah menerima pembayaran tapi belum memberi jasa pengasuransian. Jadi, kita memiliki utang berupa jasa pengasuransian. Jadi, ini masuk akun utang gitu ya. Selanjutnya, nomor 15. Pada tanggal 10 Juli 2006 dibeli peralatan dari toko 2 juta, dibayar tunai 1.250.000, sisanya akan dilunasi pada tanggal 25 Juli. Jurnal yang dibuat pada tanggal 25 Juli. Jadi ini ada 2 transaksi. Transaksi pertama itu jawabannya ini yang C ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu. Tanggal 10 Juli, ini harusnya Juli ya, Juli ini.
pada 10 Juli 2006 membeli peralatan toko 2 juta, kemudian baru dibayar 1.250.000, kasnya keluar. Sisanya 750.000 itu sebagai utang. Kemudian tanggal 25 Juli itu dilunasi. Jadi utangnya yang semula 750.000 berkurang di sisi debit, kemudian bayarnya pakai kas. Nah, kasnya berkurang di sisi kredit. Jadi jawabannya untuk transaksi tanggal 25 Juli 2006 itu yang C. Lanjut nomor 16. Telah diselesaikan borongan menjahit, totalnya 2.600.000, diterima 1.500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Bagaimana pencatatan transaksinya? Ini jawabannya yang B untuk pembahasannya. Jadi yang diterima kan 1.500.000, berarti kasnya bertambah di sisi debit 1.500.000. Kemudian sisanya kan dibayar kemudian ya, berarti ini masuk piutang. Piutang ini merupakan pendapatan atau penghasilan kita di orang lain dan orang lain itu belum membayar. Nah, ini namanya piutang. Kemudian yang total 2.600.000 ini pendapatan jasa. Ingat-ingat, pendapatan itu kalau bertambah di sisi kredit. Nah, ini pendapatan posisinya adalah di kredit karena menjorok ke kanan. Lanjut ya, nomor 17. Servis elektronik makmur telah menyelesaikan servis TV Pak Rahmat dengan biaya 450. Dari jumlah tersebut baru diterima 300, sisanya dibayar bulan depan. Maka pencatatannya dalam jurnal umum bagaimana? Nah, jawabannya sudah ada di samping. Jadi yang diterima 300.000 ini merupakan kas. Sisanya 150.000 ini piutang. Nah, total 450.000 ini sebagai pendapatan. Jawabannya berarti yang E. Lanjut nomor 18. CV Mandiri Sejahtera bergerak di bidang jasa transportasi, membeli 1 unit komputer senilai 5.500.000, tetapi baru dibayar 5 juta. Sisanya bulan depan. Nah, pencatatan jurnal umumnya bagaimana? Ini jawabannya di samping kanan ya. Jadi, komputer itu termasuk peralatan. Peralatan itu termasuk harta kalau bertambah ini di sisi debit. Ini dia di sisi debit ya. Senilai 5.500.000 baru dibayar 5 juta. Nah, kasnya keluar ini. Kas berkurang. Senilai 5 juta di sebelah kredit. Sisanya 500 adalah utang karena belum dibayar ini utangnya. Jadi jawabannya yang D. Yang D ya. Lanjut nomor 19. Pada tanggal 3 Agustus, Salon Cantik membayar kepada FA Cemerlang atas pembelian perlengkapan bulan sebelumnya sebesar 5 juta. Berdasarkan transaksi tersebut, jurnal yang dibuat oleh FA Cemerlang adalah sebelum ke pembahasan berdasarkan soal, ini kan ada 2 usaha berarti ya, Salon Cantik dan FA Cemerlang. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jurnalnya si FA Cemerlang pada transaksi tanggal 3 Agustus. Nah, pembahasannya. Jadi, untuk jurnal Salon Cantik pada transaksi sebelumnya membeli perlengkapan tapi belum dibayar, berarti perlengkapan bertambah, utangnya bertambah. Kemudian tanggal 3-nya untuk yang Salon FA Cemerlangnya pada transaksi sebelumnya, berarti kalau si Salon Cantik ini utang, si FA Cemerlang ini piutang karena dia belum mendapatkan pembayaran secara langsung. Kemudian yang dikredit ini perlengkapan, karena perlengkapannya dijual maka perlengkapannya berkurang. Nah, pada 3 Agustus Salon Cantik ini melunasi, berarti utangnya berkurang, kasnya berkurang untuk membayar utang. Nah, untuk pencatatannya si Salon FA Cemerlang, berarti kasnya bertambah, karena dibayar ya oleh si Salon Cantik, kemudian piutangnya berkurang, sebesar 5 juta. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke soal terakhir, ini membuat jurnal umum ya. Pada tanggal 2 Oktober 2013 dipinjam uang di bank 9 juta. Kalau kita pinjam uang berarti kan uang kita bertambah. Uang di akuntansi itu istilahnya kas. Jadi kasnya bertambah. Kas masuk akun harta kalau bertambah di debit. Kemudian
di sisi kredit adalah modal. Modal bertambah di kredit. Jadi masing-masing 9 juta. Lanjut ke transaksi tanggal 12, dibeli perlengkapan secara kredit 4 juta. Berarti perlengkapannya bertambah di debit 4 juta, utangnya bertambah di kredit 4 juta karena ini tidak langsung dibayar. Lanjut ke tanggal 22 Oktober, dibayar cicilan bank 1 juta dan bunganya 90.000. Berarti utangnya berkurang di debit 1 juta, ada beban bunga 90.000 di debit, kemudian total kas yang keluar 1.090.000. Begitu ya. Nah, ini materi soal jawaban sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.